Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom sahabat WB. Bersyukur sekali ya malam hari ini kita bisa bersama-sama di Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Dan pastinya saya Magdalena Krisinda tidak sendirian. Malam hari ini saya akan bersama dengan salah satu sahabat WB yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di sana ada seorang sahabat WB yang namanya tuh bagus banget, asli ya. Nama beliau adalah Kak Miriam Angeline Silvana Tumudo atau akun Instagramnya @mike_tumundosiar. Nah, malam hari ini kita bakal bergabung bersama dengan Kak Mike atau Kak Mike. Beliau adalah PIC WB Ibu Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke deh, sambil saya nungguin sahabat WB yang join pada malam hari ini, boleh ya saya sapa-sapa dulu beberapa sahabat WB yang udah join. Boleh ketik deh di kolom komentar sahabat WB lagi di kota mana nih ya. Sambil kita nostalgia mengingat kembali satu lagu yang ada di camp pembinaan wanita bijak. Ini lagunya. Masih ingat sahabat WB judul lagu ini apa? Jawabnya apa makna diriku diciptakan utuh olehnya. Walau ku berbeda namun ku indah, mulia dan berharga di pemandangan Bapa. Oke, kita nyanyi bareng ya sahabat WB. Wow, puji Tuhan ya sahabat WB. Ini lagunya berjudul Mutiara yang Ditemukan. Saya percaya sahabat WB ingat banget sama lagu ini di dalam pembinaan wanita bijak Indonesia ya. Salah satu sesinya ada sesi Mutiara yang Ditemukan dan ini adalah lagu tema di sesi tersebut ya. Oke, selamat bergabung Kak Silvi, ada Kak Enji. Hai Kak Mayfong, selamat malam dari Bontang. Oke, shalom Bontang. Terus aku lihat juga di sini ada Kak Yuyun, ada Kak Eslina 2126. Nama yang sangat bagus ya. Ada Kak Natalia Adelita, Cats Gables. Oh, shalom. Kak Mike juga udah bergabung. Ada pula Kak Perita Go, Kak Rini Seven Wonders, Kak Sri Sudarwati 10. Selamat malam semuanya. Hai Voila Kenzo, apa kabar? Semoga kabarnya sehat ya. Kemudian tadi ada Dearni Risma 30. Sip. Sekali lagi selamat bergabung, selamat malam sahabat WB. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga, baik yang ada di rumah, yang lagi dalam perjalanan, semuanya selamat malam dan shalom ya. Saya mau ajak yel-yel dulu sebelum saya invite Kak Mike untuk bergabung malam hari ini ya. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Yeay. Baik, karena Kak Lani Gumulia udah bergabung, saya mau langsung invite Kak Mike ya. Berada dengan Kalimantan Timur tuh berasa deket banget gara-gara Instagram Live. Dan topik hari ini adalah di tangan sang gembala.
Apa kabar, Kak? Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat. Mantap sekali nih. Aku mau tanya dulu, teman-teman Kalimantan Timur atau teman-teman Kutai Kartanegara, apa kabar nih selama pandemi, Kak Mike? Wah, kabar mereka luar biasa. Banyak hal yang terjadi, tapi tetap berkarya. Tetap wow. Tetap wow dan tetap lakukan sesuai firman Tuhan. Amin. Oh, luar biasa. Dan aku dengar hari ini lagi ada ini ya, agenda pembinaan WB Ghost Virtual ya, Kak Mike. Cerita dikit Ya, dong. ya WB Ghost Virtual Kalimantan Timur, penggagas penyelenggaranya Kota Balikpapan, tapi melibatkan kota-kota yang lain juga yang ada di Kalimantan Timur. Ya, fasilitatornya ada dari Kalimantan Utara, ada dari Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur sendiri. Puji Tuhan udah Sabtu ketiga, minggu depan Sabtu keempat. Ya, puji Tuhan. Luar Wah, biasa. kirim semangat nih. Kirim semangat buat panitia, fasilitator, pembicara, dan peserta. Semua diberkati Ya, Tuhan. amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, baik. Wah, bersyukur banget ya. Pesertanya banyak nih. Nah, pesertanya banyak dari luar kota juga. Ada yang dari Oh NTT, ya? ada yang dari Jawa, gitu. Bahkan ada dari Wow. luar negeri. Iya, iya, Dari iya, Amerika iya. 2 orang. Ya, Luar biasa. Benar-benar. Ternyata ada dari luar negeri, dari Amerika, dari Jawa, dari NTT. Bahkan ya, selisih waktu pun tetap mereka semangat ya. tetap semangat. Puji Tuhan. Iya, iya, iya. Seperti malam hari ini. Magda di waktu Indonesia bagian Barat, ya, pukul 19 lah, kurang lebihnya ya, jalan gitu, jam 19. Di Indonesia bagian tengah, tempatnya Kak Mike, udah jam 8 malam lebih, ya. Jadi kita ada selisih Benar, waktu benar. 1 jam. Wah, emang ya bener-bener kalau udah ngelayanin Tuhan tuh, jadi tetap adanya semangat gitu ya. Lebih semangat dari Kak Magda yang semangat nih soalnya. Ya padahal aku semangat begini karena lihat Kak Mike semangat loh. Dan itu Oh, loh puji Kak. Tuhan. Mm-mm. Dan satu lagi, kita semangat karena banyak sahabat WB yang malam hari ini mereka mengisi malam minggu dengan nonton Instagram Live Wanita Bijak Indonesia. Izinkan saya Ya. menyapa teman-teman tuh ya, Kak Mike sebentar ya. Oke, silakan Kak Magda. Ya, Shalom, ada Super Fonsa, lalu ada Kak Janti di Solo. Selamat malam Kak Janti, Kak Justina Kak Justina Arvini, namanya bagus sekali. Kak Gloria Fuakani, kemudian Kak Vini Herman, Kak Mia Sigit 77, ada Damaira 1705, Kak Lani Gumulia, dan Kak Viola. Selamat malam semuanya. Katanya Kak Yuyun saling menyemangati. Oke, semangat. Baiklah, Kak kan abis pembinaan Ghost Virtual. Aku mau ajak kita kasih yel-yel ke teman-teman ya. Yel-yel BB dan GT ya. Oke. Wanita bijak. Wow. Oh, apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girls talk. Wow. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Dimengerti. Kak, ini dari Samarinda hadir loh, ada Kak Gloria. Terima kasih Samarinda. Wow, shalom, 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 shalom. Oke, Kak Mike tadi aku udah kenalin Kak Mike ini di intro tadi di awal. Terus aku juga cerita kalau hari ini topik kita tuh bagus banget, di tangan Sang Gembala. Dan tentu saja Kak Mike bakal berbagi satu berkat yang benar-benar sangat powerful. Dan berkat ini gak boleh disimpan sendiri, harus diceritakan ke banyak orang. Biar banyak orang juga dikuatkan ya. Oke. Nah Kak, ini karena teman-teman udah ngumpul, kayaknya juga udah gak sabar. Ada Kak Vini, ada teman-teman yang lain. Kita doa dulu yuk Kak. Ya. Oke, saya doa pembukaan. Nanti Kak Mike doa penutup ya, sebelum kita berpisah ya. Oke, baiklah sahabat WB. Yuk kita mau doa sebentar biar kita makin siap untuk mendengarkan kesaksian dan berita sukacita dari Tuhan.
Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini hamba boleh bersama dengan Kak Mike dan sahabat WB yang lain ada di Instagram Live. Tuhan berkati perjumpaan kami dari awal hingga selesai nanti. Kiranya Roh Kudus menuntun memberikan kami kesegaran, bahkan melalui kesaksian Kak Mike hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, amin. Oke. Puji Tuhan. Kak Mike, aku pengen nanya, kenapa sih Kak Mike pilih tema di tangan Sang Gembala? Emang ada latar belakang apa dari tema ini? Ya, puji Tuhan. Selamat malam sahabat WB. Terima kasih buat wanita bijak yang mengizinkan saya malam hari ini untuk berbagi kehidupan ya, kehidupan. Saya mengambil tema di tangan Gembala karena belum lama ini saya mengalami sebuah pengalaman rohani yang mungkin kebanyakan orang sedang alami, tapi secara spesial saya mendapatkan terobosan yang baru dengan peristiwa ini ya. Kurang lebih di awal Juli saya terpapar COVID-19, dan kemudian hari-hari yang saya lewati itu saya merasakan secara langsung gembala saya yang agung itu bersama-sama dengan saya melewati lembah kekelaman. Ya, seperti itu Kak Magda. Oke. Jadi Juli kemarin ya, mengalami positif atau terkonfirmasi COVID. Nah, itu awal ceritanya gimana? Terus pada satu titik kakak merasakan dituntun langsung sama Sang Gembala sebagai seorang domba ini. Ya, oke. Jadi sebenarnya saya waktu itu memang di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di kota kami itu memang hampir rata-rata kita lagi mengalami lonjakan COVID yang luar biasa gitu. Luar biasa, rumah sakit itu penuh semuanya. Kemudian bahkan lebih banyak jumlah orang yang isolasi mandiri di rumah daripada yang di rumah sakit gitu, di rumah sakit. Padahal di rumah sakit di Tenggarong ini juga ada rumah sakit darurat COVID gitu, darurat COVID yang menampung juga ratusan orang. Tapi juga itu tidak cukup. Nah, di saat itu sebenarnya keluarga saya lebih dahulu terpapar COVID. Suami saya sudah punya suami ibu-ibu satu, namanya Pak Stanley Siar, dan Tuhan karuniakan kami 3 orang anak. Wow, Anak saya yang kedua dan yang ketiga itu terpapar COVID bersama-sama dengan suami saya terlebih dahulu. Nah, sementara saya dan anak saya yang pertama, sementara pelayanan ke Papua, gitu, melayani sebuah camp anak muda. Dan waktu kami pulang, sebenarnya kita tidak bertemu, tapi kemudian akhirnya saya juga sakit, dan waktu saya antigen, ternyata memang saya positif, gitu, positif. Ya saya masih biasa saja, karena waktu itu cuma demam 1 malam, badan pegel-pegel, tapi tidak merasakan sakit yang lebih parah gitu. Jadi kemudian akhirnya saya mengungsi bersama-sama, pergi bersama-sama dengan suami saya, itu hari yang ketiga. Saya ini kan sebenarnya bukan orang medis, tapi kemudian saya punya saturasi, saya punya oximeter, itu sudah lama saya beli 2 tahun yang lalu, akhirnya kepake gitu. Waktu saya cek, saturasi saya menurun di hari yang ketiga. Tapi saya masih biasa saja. Hari keempat, turun lagi. Hari kelima, turun lagi gitu. Jadi udah di bawah 95, dia 90, 89, nanti naik lagi gitu. Puncaknya di hari ke-6. Hari ke-6 itu masih di rumah, isolasi mandiri. Saya dalam hal ini juga berterima kasih kepada Puskesmas Rapak Mahang di tempat kami, karena mereka sangat sigap. Begitu tahu kita positif, langsung dilayani. Gitu, dilayani, diantar obat-obatan, vitamin, dan ada banyak kasih yang saya terima dan doa yang luar biasa. Sehingga hari ke-6 itu saya katakan itulah lembah kekelaman. Itu hari ke-6 itu. Yeah. Karena waktu itu
saturasi saya tinggal 83. Ini sudah berhari-hari nih posisinya. Dan saya begitu cengeng, begitu mellow. Setiap kali orang ngomong rumah sakit, saya nangis. Padahal saya, ya di sini ada teman-teman ya. Teman-teman yang di Kutai Iya, Kartanegara, adik-adik rohani saya itu tahu kami itu orangnya kuat, orangnya iya. strong gitu ya, Tapi kenapa dengar kata rumah sakit tangguh. jadi melo? Tapi kalau dengar kata rumah sakit, saya itu langsung merasa takut, khawatir. Saya ngerasa nanti saya di COVID kan, aduh gitu ya, begitu kacaunya pikiran ini. Saya tahu ada COVID, saya percaya. Saya juga orang yang sangat prokes. Tapi kalau waktu pas saya sakit itu, kalau saya dengar rumah sakit, saya langsung nangis. Saya nggak mau. Saya bilang sama suami saya dan juga kepada anak saya nomor 1 akhirnya positif juga. Akhirnya kita sekeluarga lah positif gitu ya kan. Saya bilang Oke. saya nggak mau, mama nggak mau ke rumah sakit, mama takut. Akhirnya Apa sih sekitar yang jam kakak takutkan dengan rumah sakit? Takut jarum suntik atau hanya tadi takut di COVID kan itu atau gimana? Berarti kan ada kabar-kabar yang kakak dapat gitu kan tentang yang tadi di COVID kan gitu. Atau kenapa kakak takut dengan COVID? Dengan rumah sakit. minggu-minggu minggu-minggu itu adalah minggu-minggu di mana saya bertemu ada dalam situasi yang memang berat karena teman, sahabat, kenalan itu banyak yang meninggal di rumah sakit karena COVID gitu. Jadi memang Oke, oke. berita di Facebook, berita di Instagram gitu ya. Itu dan bukan orang-orang jauh, orang-orang yang dekat, orang-orang yang kita kenal gitu, orang-orang yang kita kenal. Sehingga saya Jadi merasa kayaknya kalau ke rumah sakit rasanya kayak nganter nyawa gitu ya. iya gitu. Itu sih. Jadi akhirnya saya merasa takut dan kemudian hari ke-6 itu uh, ada satu sekitar jam 4 atau jam 5 sore ya. Saya itu benar-benar sudah nggak bisa bernafas. Dada saya panas seperti ada api dan saya berteriak. Suami saya ada di sebelah kaget. Anak saya datang dari kamarnya, masuk ke kamar saya. Mama kenapa? Pokoknya saya berteriak gitu. Saya nggak pernah mengalami pengalaman yang seperti itu. Saya berteriak menangis. Sementara kondisi oksigen tidak ada, habis. Kemudian udah tidak ada apa-apa. Tapi saya bersyukur punya keluarga, punya suami yang uh, dekat dengan Tuhan. Nah, disitulah saya merasakan gembala itu mulai menuntun saya. Dia, suami saya ambil gitar, dia bilang suami saya panggil saya saya panggil dia Koko. Menyembah ya. Kita nggak punya apa-apa dan kita nggak punya siapa-siapa. Mobil juga lagi tidak ada. Kemudian oksigen juga nggak ada. Ayo kita menyembah Tuhan. Suami saya menyembah Tuhan. Dia mulai nyanyi lagu tema gereja kami, Pesona Kebaikan Yesus. Jadi, ku terpesona setiap kali ku melihat kebaikanmu. Waktu itu dinyanyikan dengan tempo yang sangat lambat. Saya pakai saturasi, saya ingat kebaikan Tuhan. Saya ingat dia sudah pilih saya, dia pimpin saya. Dan saya tuh nggak pernah sakit-sakit parah. Masuk rumah sakit itu kalau melahirkan aja. Nggak pernah masuk rumah sakit yang lain-lain. Kemudian saya harus mengalami pengalaman lembah ini, lembah kekelaman. Bahkan saya berkata lembah kematian. Dan kemudian saya dalam keadaan pucat, sudah nggak bisa bernafas, tinggal satu-satu. Kalau saya kasih contoh, nafasnya tinggal begini, Naka Magda. Sudah satu-satu seperti itu. Saya mencoba untuk menyembah dengan suara yang kecil, saturasi dari 83, 82, naik 85, 87, 89, 90. Dalam waktu setengah jam menyembah Tuhan itu, dari yang drop, naik terus sampai 96. 96. Di situ saya ketemu dengan dua frase ya, dua kata, oksigen ilahi. Jadi di tangan gembala saya dapat
oksigen ilahi. Waktu saya menyembah, saya dapat oksigen dari sorga, saturasi saya naik. Nah, gitu. Ya, di situ pengalaman saya. Selesai saya menghadapi lembah itu, tidak lama kemudian ada teman hamba Tuhan telepon, dan kemudian dia bilang begini, saya nggak mau tahu dengan kalian seperti apa, tapi saya mau berdoa buat kalian. Dia bilang, Mike, kamu harus berjuang ya, kamu harus semangat, katanya gitu. Karena Tuhan bicara sama saya, kamu harus halami lembah kematian untuk kamu jadi berkat bagi banyak orang. Nah, gitu. Nah, tapi memang itu Kayak Tuhan titip pengalaman yang pesan melalui sahabatnya Bu Mika itu ya, sama hamba Tuhan ya. Saya masih di rumah itu. Tapi waktu hari ke-7, malam itu saya dapat 2 tabung oksigen, bantuan dari sahabat-sahabat saya yang berjuang setengah mati, karena saya tahu oksigen waktu itu sangat sulit, sangat sulit, langka banget. Tapi mereka berjuang, berusaha, ada yang ngambilin dari Samarinda Tenggarong itu kurang lebih 1 jam, dan kemudian dapat lah gitu. Saya sempat pakai oksigen, kemudian tenaga medis dari puskesmas dan juga adik-adik tenaga medis yang saya kenali berkata, Kak Mika, jangan dicabut ya oksigennya, jangan lepas pasang. Padahal maksud saya menghemat gitu, maksud saya. Tapi nggak boleh, jangan dilepas ya Kak Mika, katanya. Oke, ya, karena katanya kalau dilepas kasihan paru-parunya. Sekitar jam 10 malam, hari ke-7 itu ya, 10 malam habis, 2 tabung itu habis, dan kemudian suami saya mulai keras sama saya, ya, lebih keras dia. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, pokoknya malam ini harus ke rumah sakit, apapun yang terjadi, mau kamu setuju nggak setuju, saya bawa ke rumah sakit. Jadi suami saya bawa ke rumah sakit. Waktu itu saya diem, dan saya langsung connect sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau kan Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan penyembuh. Kalau Tuhan mau sembuhkan saya kan sebenarnya gampang banget Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan mau sembuhkan saya kan gampang. Nggak perlu saya masuk rumah sakit, nggak perlu saya sakit sampai hari ke-7. Saya bilang begitu. Berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Apakah ada yang saya harus kerjakan Tuhan? Sehingga saya harus sakit seperti ini, terus suami saya sudah paksa saya ke rumah sakit. Saya berkata begitu, dan kemudian saya terdiam. Kalau teman-teman berteman dengan Instagram saya, malam itu saya menyerah sama Tuhan, dan saya berkata di Instagram saya, siap Tuhan, saya siap diutus kemana saja dalam kurung rumah sakit AM Parikesit, gitu ya. Kalau memang Tuhan mau saya ke rumah sakit untuk sebuah tujuan ilahi, saya mau dan saya bersedia. Kalau memang ini jalan yang harus saya lewati seperti dalam Mazmur 23, lembah kekelaman, tapi saya yakin ujung-ujungnya padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Saya imani itu. Dan saya tadinya hari-hari sebelumnya nangis kalau ngomongin rumah sakit, tapi hari itu saya siapin baju saya sendiri dengan sukacita. Kemudian saya bilang gini, sikat gigi, odol, alat mandi, saya siapin. Kemudian gini, oke, ayo kita ke rumah sakit, ayo. Pergilah jadi kayak rumah sakit. Kayak udah siap banget ya. Malah dipikir waktu itu tuh secara roh tuh jadi sehat banget. Ayo ke rumah sakit tuh kayak nantang gitu ya. Kayak aku udah siap gitu di rumah sakit. Iya benar kamu, itu benar. Berubah. Jadi waktu kita connect sama Tuhan, saya connect dengan Tuhan, terjadi perubahan paradigma gitu. Kalau kamu ke rumah sakit berarti ada tujuan Tuhan gitu. Ada tujuan Tuhan yang harus kamu selesaikan di situ. Iya. Nah, yang saya pengen tahu juga bersama dengan sahabat WB, kenapa ayat atau bagian Tuhan adalah gembalaku ini yang terngiang-ngiang dalam perjalanan Kak Mike dan keluarga dalam menghadapi masa-masa kritis itu? Kenapa ayat itu sih, Kak? Atau kakak punya memori khusus dengan ayat itu sehingga di masa kekelaman kakak langsung auto inget sama Mazmur 23 ini? Atau gimana? Iya. Memang Mazmur 23 ini selalu saya ingat
kalau saya menghadapi masa-masa sukar. Saya juga kan gembala bersama dengan suami. Jadi gembala itu kan sangat mikirin jemaat gitu, sangat mikirin domba-dombanya. Domba-dombanya gimana? Meskipun mungkin secara fisik orang ngelihat kita nggak perhatian, tapi dalam pergumulan doa itu luar biasa. Nah, saya sangat bersyukur, saya sampai sejauh ini bahkan terlibat di tim wanita bijak gitu ya. Saya tahu itu juga karena Tuhan yang tuntun saya, Tuhan yang menolong saya, sehingga waktu saya menghadapi COVID, waktu itu Kak Magda, bukan kami sekeluarga saja yang kena COVID, kurang lebih 20-an jemaat bersamaan waktu itu terpapar COVID. Belum lagi sahabat-sahabat WB. Jadi emang sangat berat tantangan itu. Kemudian saya berkata, Tuhan, terima kasih, aku tetap percaya kok, meskipun aku hadapi ini ujung-ujungnya pasti bagus, ujung-ujungnya pasti baik, karena hidup kami itu ada dalam tuntunan Tuhan, dalam penggembalaan Tuhan. Itu Kak Magda. Jadi memang automatically mengingat gitu. Iya. Oke, baik. Nah, di dalam perenungan Mazmur 23 ya, dari kesaksian, terus kan sekarang kita masuk dalam hikmat Tuhan gitu ya, dalam Mazmur 23. Bagian-bagian mana sih yang benar-benar itu powerful buat menjawab kebutuhan Kak Mike? Sekaligus ini juga saya percaya menjawab kebutuhan dari sahabat WB, sahabat-sahabat kita gitu, baik yang nanti menyaksikan di IG Live maupun yang nanti menyaksikan di IG TV. Ya. Oke, jadi saya ingat waktu itu, saya ingat banget, Tuhan itu punya gada, Tuhan itu punya tongkat. Ya. Terus dia pasti sediakan hidangan buat saya. Bahkan saya juga percaya kebajikan Tuhan itu bersama-sama dengan saya. Kemurahan Tuhan juga bersama-sama dengan saya. Saya dan suami bergumul untuk tahun 2021 ini, sehingga kami mengambil sebuah tema ya kurang lebih dengan wanita bijak, ada tema juga pesona kebaikan Yesus, pesona kebaikan Yesus. Kemudian redeeming your time ya gitu ya, our time. Dan saya merasa bahwa memang kita tidak perlu khawatir meskipun situasi hari-hari ini semakin berat. Situasi hari-hari ini semakin sulit. Saya mau katakan semakin sulit, bukannya tambah baik. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pasti saja, selalu saja, yakin saja, ujung-ujungnya padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Saya masuk rumah sakit, Kak Magda, ngelanjutin kesaksian tadi, dan kemudian saya berada di menunggu untuk dirawat, untuk diperiksa itu kurang lebih 2-3 jam. Saya ngelihat orang yang jauh lebih parah dari saya, itu banyak di situ. Bahkan ada yang baru masuk setengah jam, udah keluar, tutup kain sampai di atas. Ya, mati ya, maksudnya meninggal. Ya. Sehingga karena pasien-pasien lain lebih parah, saya itu di nomor sekian kan. Ya, di nomor sekian kan. Jadi saya harus belajar bersabar, dan justru waktu itu saya punya iman, Tuhan, ternyata banyak yang lebih parah dari saya ya, kayak gitu. Terus saya ada di sini, saya mau ngapain? Di UGD saya itu 5 hari di UGD, 4 hari sampai 5 hari saya di UGD, karena tidak ada tempat untuk dirawat. Jadi semua itu semua di UGD itu penuh, ya penuh. Bahkan di kaki saya itu nyambung pasien yang lain. Di kanan nggak sampai setengah meter pasien yang lain. Mau ke toilet itu sempit sekali. Dan banyak yang meninggal. Waktu saya selama di UGD itu pemandangan-pemandangan yang tidak baik itu, yang meninggal itu banyak. Terus saya ingat tujuan Tuhan. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan di sini? Saya melakukan mulai dari, saya selalu ingat, kita harus lakukan tuh bukan dari yang besar-besar, tapi dari yang kecil-kecil kan, Kak Magda. Saya ini kan susah makan. Orang COVID kan susah makan. Males makan, gitu, males makan. Tapi kemudian kalau sudah makan, saya dalam keadaan yang tidak mau makan, supaya saya semangat makan, saya sudah mulai tirai di sebelah kanan saya tarik, saya bilang ini,
Pak, makan Pak. Saya Jadi ke penyemangat. pasien sebelah, ya, ayo ibu makan, makan ya bu ya, makan yang banyak bu. Pokoknya biar nggak ada rasanya, makan. Jadi saya belajar dari yang hal-hal yang kecil itu, saya berusaha menyemangati pasien-pasien yang lain yang ada di Iya, unit iya. gawat darurat di UGD. Kalau saya berusaha tidak mau yang lainnya dijaga, tapi suami saya datang 2 kali sehari ya 15 menit gitu menemani. Tapi kalau yang lainnya dijaga 24 jam sama keluarganya, saya enggak. Tapi saya bilang gini, oke, saya harus semangat, saya harus mandiri apapun yang terjadi, karena saya tahu suami saya lagi ngurusin anak-anak juga lagi positif COVID. Kemudian jemaat juga lagi positif, suami saya sendiri lagi positif gitu kan. Jadi karena ini lagi ngurusin, akhirnya saya berkata saya nggak akan memaksa orang-orang untuk merawat saya mencoba untuk survive gitu. Dan akhirnya dengan saya mencoba, itu yang membuat kita semakin kuat. Memang kita butuh semangat. Iya, iya. Jadi kalau misalnya Dan lebih waktu semangat saya lagi ketika lihat orang yang pergumulannya di IGD itu jauh lebih berat dan lebih parah ya Kak ya. Itu benar Kak, kita benar Kak, auto langsung iya, lihat tuh ada orang yang iya lebih betul, hidupnya lebih berat daripada kamu gitu. Langsung kita makin iya kuat benar Kak, semangat kita dan sukacita iya. kita. Betul sekali. Jadi saya mulai melakukan hal-hal yang kecil aja. Kalau tisu mereka jatuh karena banyak yang dipasang kateter, memang tidak bisa turun dari tempat tidur, saya pakai ambil, saya punya apa nih, info saya angkat, saya turun dari ranjang saya, kemudian saya ambilkan itu tisunya. Ini Pak, ini Bu, ayo semangat. Kalau info saya sudah habis, Ya. saya kan punya info saya sudah habis, saya yang datang ke nurse station. Iya, Tolong untuk minta ganti. untuk minta ganti. Karena saya tahu memang waktu itu posisinya satu nakes, satu Nakes perawat di juga UGD itu terbatas. untuk menangani 20 orang. Jadi memang sudah sangat tidak seimbang. Tidak berimbang. Itu sangat tidak seimbang. Tidak berimbang sama sekali. Jadi saya mengetahui hal itu, saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang kecil. Gitu Kak Magda. Iya. Ya lanjut sampai pada satu titik saya diberikan kesempatan, keberanian lebih untuk saya berdoa untuk pasien-pasien. Jadi saya sambil angkat infus, saya bilang, Ibu, saya doakan ya, saya hamba Tuhan, saya mau berdoa buat Ibu. Padahal dia tidak seiman dengan kita. Saya doakan dari satu tempat tidur ke tempat tidur yang lain, ke tempat tidur yang lain. Itu kamu itu dapat kekuatan dari mana coba? Itu kekuatan dari Tuhan banget loh itu. Punya keberanian loh. Bener. Jadi itu, dan saya tidak ada satupun yang saya doakan yang menolak. Nggak ada. Ya, puji Tuhan. Semua mereka mau didoakan. Dan saya merasakan itu berkat, oh ini rupanya Tuhan, yang Tuhan mau untuk saya lakukan di rumah sakit. Itu Kak Magda yang saya lakukan. Dan saya bersyukur, meskipun itu hal-hal kecil ya, menyemangati orang, ya ternyata melakukan hal-hal kecil, ternyata itu hal yang justru membuat saya lebih Yang semangat berarti. lagi, Ya. semangat lagi, kuat lagi, dan kuat untuk dapat melanjutkan kesehatan. Saya akhirnya ngerti itu apa, suntikan untuk paru, suntikan untuk pengental darah, pengencer darah. Saya jadi tahu, sehingga Hal-hal waktu saya yang keluar paling rumah dibutuhkan di sakit, masa kritis. iya, Ya. setelah keluar rumah sakit Kak Magda, suami saya itu punya oximeter, tensi, suhu. Kalau ada jemaat yang sakit atau orang yang sakit, kita datangi, kita periksa. Wow. Kita Luar periksa. biasa. Jadi pengalaman itu jadi ini ya, jadi bahan atau cara untuk menolong orang lain yang juga mengalami masa-masa yang sama. Dan tahu Benar, nggak sih Kak, kami, sedikit aku menyela, kakak juga akhirnya tahu malam ini apa yang kakak alami itu menjadi kesaksian yang powerful untuk sahabat WB. Bayangin Puji kalau Tuhan. hari itu kakak menolak, barangkali pengalamannya tidak lain daripada yang lain. Ini kan pengalaman unik banget. Pengalaman pertama yang membuat kakak terkagum-kagum. Ya awalnya terkaget-kaget, lama-lama terkagum-kagum gitu ya.
Kok betul. Iya, bisa seorang Kak Mika melewati hal tersebut dan bisa ternyata karena mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kok bisa kesaksian Kak Mika sekarang seputar bagaimana Tuhan jadi gembala, ya bisa ngalamin kok gitu kan. Jadi keren iya. banget sih Tuhan tuh luar biasa. Ya, puji Tuhan. Banyak hal lah yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan singkapkan, Kak Magda. Setelah saya COVID ini, saya di rumah sakit ketemu dengan adik asuh saya waktu SMA. Jadi itu sekitar 20-an tahun lalu. Waktu saya SMA, kita punya adik asuh. Jadi adik asuh itu artinya kita yang mensuplai buku-buku pelajaran karena saya kakak kelas. Dan ternyata sekarang dia itu kepala perawat di rumah sakit itu. Sehingga saya bilang, waduh, ternyata Nggak ya kebetulan. mungkin nggak kebetulan kita ketemu, tidak seiman juga. Tapi setelah saya keluar dari rumah sakit, saya datangin satu-satu orang yang COVID. Kalau saya ketemu orang-orang yang sudah punya gejala berat, maka saya tinggal connect ke dia, saya telepon, dan kemudian tolong diurus supaya ini tertolong. Gitu. Jadi banyak yang nyaris-nyaris lewat nyawanya gitu ya kan, itu tertolong karena saya punya akses khusus Iya. VVIP karena rumah sakit punya very Iya. very important person jadinya langsung Iya. ya uncle. Ya. Wah luar biasa ya Artinya ternyata. dengan kasus-kasus gejala berat ya, kalau gejala ringan saya tetap rawat dengan Ya. bantuan arahan dari tenaga kesehatan. Baik. Wah, luar biasa nih Kak. Aku tuh sampai merinding dengan cerita Kakak, sampai rasanya kayak Kakak tuh dibawa ke out of the box gitu ya, di luar hal yang nyaman. Ya mungkin selama ini mungkin nggak nyaman, tapi lebih lagi nggak nyaman, tapi justru melalui peristiwa yang nggak nyaman ini, Kakak justru bisa menyaksikan betapa Tuhan itu maha kuasa gitu. Benar sekali. Dan Kak, izinkan saya untuk membacakan Mazmur 23 ya, supaya teman-teman juga yang pada malam hari ini sudah dengar kesaksiannya Kak Mike dengan luar biasa, kita makin mantap ketika kita dengar hikmat Tuhan langsung. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Wow, luar biasa. Nah, baik Kak Mika, sebelum nanti Kak Mika kasih closing statement ya, atau motivasi apa yang Kakak ingin highlight kepada setiap sahabat WB, dan nanti Kak Mika juga akan tutup dalam doa, saya mau say hi dulu kepada sahabat-sahabat kita yang mereka juga sama diberkati. Tadi ada Angie di Bekasi, dia tulis di tangan gembala dapat oksigen ilahi di lembah kekelaman. Oke, thank you ya Angie. Lanjut ada Kak Yulita, kemudian Kak Farah De Febri, makasih sudah bergabung. Kak Laing PWT, Kak Yohana Marwati, ya, Kak Marini Yuyun kasih jempol, Kak Mevong tulis haleluya. Kemudian ada Kak Vio Kristi, VCC, pesona kebaikan Tuhan. Ada Kak Merz Lawo, kemudian ada Kak Fels Utomo, selamat malam. Kak Feby Mamahit, selamat bergabung. Ada Kak Ina Navia, Mom Clay, dan TYS19. Ada Kak Feby Angri, Kak Angelin Mailin, dan semuanya aja yang saya nggak bisa bacain satu persatu. Terima kasih udah join. Silahkan follow Instagram Wanita Bijak Indonesia, karena di setiap pekan ada beberapa kali Instagram Live, tidak hanya hari Sabtu seperti sekarang jam 7 sampai jam 8 malam, namun juga sahabat BB bisa berinteraktif ya, memberikan kesaksian ya, bahkan juga memberikan kabar sukacita setiap hari Senin dan hari Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan ikutan live di akun Wanita Bijak Indonesia.
Oke, itu kabar gembira buat sahabat-sahabat BB yang juga pengen kayak Kak Mike nih. Aku punya kesaksian, aku mau ceritakan. Boleh ya? Baik Kak Mike, apa nih yang kakak ingin motivasikan kepada sahabat BB sebelum nanti kakak tutup dalam doa? Ya, kita di dalam hidup pasti akan mengalami tantangan dan penderitaan. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa kita punya gembala yang agung, yang pasti akan menuntun kita, menguatkan kita untuk kita berjalan melewati lembah, lewat aja ya, lewat, dan kemudian kita akan menerima kemenangan yang besar. Saya dan keluarga sudah mengalaminya. Anak saya yang pertama juga, Ori, itu 16 tahun, dia juga melakukan hal yang sama di Wisma Atlet, membantu menjaga anak yang ditinggalkan papa mamanya di 2 hari beruntun meninggal karena COVID, dan dia yang jaga anak itu 9 tahun. Karena itu teman-teman sahabat BB tetap semangat. Tuhan pasti punya tujuan yang sangat indah dalam hidup kita. Percayakan aja hidup kita di tangan Gembala. Tuhan itu memberkati kita semua. Amin. Wow, luar biasa. Aku mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekaligus tepuk tangannya buat Kak Mike dan sahabat BB semuanya. Oke, wah luar biasa nih Kak Selvi Cindy Giselle tulis, wow kesaksian Kak Mike luar biasa. Oke, sama nih Kak Selvi mewakili teman-teman yang lain. Begitu juga ada Kak Happy Berkatwati, luar biasa kesaksiannya. Shalom Kalimantan Selatan. Oke deh, kalau begitu Kak Mika, kita mau bersyukur karena Instagram Live hari ini benar-benar Tuhan kasih kelancaran, bahkan Tuhan kasih berkat sukacita di akhir bulan Agustus ini ya. Oke, mari Kak Mika, silakan ditutup dalam doa. Baik, sahabat WB, mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita. Kalau sahabat BB malam hari ini juga membawa beban pergumulan, mari itu bawa ke tangan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna, yang menyempurnakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh bersama-sama sharing untuk menikmati kasih Tuhan dan juga menikmati kuasa Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menjadi gembala yang mengantar kami, yang menuntun kami, yang memerdekakan kami. Dan biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat dalam hidup kami. Ingatkan Tuhan, di saat kami mulai lemah, di saat kami mulai sakit, di saat kami merasa sudah tidak mampu, ingatkan kami kembali di Mazmur 23 bahwa Engkau gembala tidak pernah membiarkan kami sia-sia dan berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh sahabat WB malam hari ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa kiranya anugerah kasih sayang Tuhan nyatakan untuk menguatkan, untuk dapat menerobos setiap penderitaan, hingga sahabat-sahabat WB memperoleh kemenangan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengangkat setiap beban kami, Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Berkati Kak Magda yang sudah melayani malam hari ini, kiranya hidupnya terus dipakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati wanita bijak Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, berbagai kota, dan berbagai negara. Tuhan pakai tempat ini, wadah ini untuk kami boleh bertumbuh menjadi wanita yang menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Kak Mika, terima kasih sekali buat kebersamaan malam hari ini. Salam buat keluarga, sehat selalu, Tuhan memberkati ya. Bye, God bless you. Bye, God bless you, Kak Mika. Sama-sama Kak, God bless you. Silahkan diklik tombol silang di kanan atas ya Kak. Baik.
Wah, puji Tuhan nih sahabat WB, seneng banget ya bisa dengar kesaksiannya langsung dari Kak Mike, langsung dari yang mengalami bagaimana Tuhan menolong, menuntun sebagai gembala ya. Sekaligus tadi kesaksiannya Kak Mike itu juga praktek tuh tentang raportnya WB ya, wanita yang berfungsi sebagai penolong. Ingat nggak rapat keberapa? Betul, rapat kedua. Tanya sendiri, jawab sendiri ya, inilah ya host Instagram Live. Baik, selamat malam Kak Cica, shalom. Kak Delmo, betul ya, Del MR 08. Kak Erma Dewanto, selamat malam. Ini sahabat WB Gombong ya. Kemudian tadi ada pula Kak Yosefin Laswardi, selamat malam. Malang, selamat malam, WB Malang. Jadi tadi tuh saya bergabung dengan Kak Mike. Kak Mike ini adalah PIC WB Ibu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Oke, kalau begitu malam hari ini saya mau join sama sahabat saya yang paling setia juga di akhir pekan ya. Selalu menutup Instagram Live dengan kabar-kabar gembira lainnya. Ini dia Kak Yuyun. Lagi OTW Kak Yuyunnya. Shalom Kak Yuyun. Shalom Kak, shalom Kak. Tapi kok ada suara kayak suara ber gitu ya? Masa sih? Di tempatku ya? Tadi atau barusan? Di tempatku, barusan. Coba aku lepas itunya, lepas headsetnya. Coba Kak. Gak ada. Oke, nggak usah pakai headset. Gak ada. Jelas nggak Kak? Masih ada? Iya. Masih ada ya? Apa ya? Terjawab. Kemarin juga ada suara berbuk-berbuk tuh kayaknya earphone-nya Kak Yuyun tuh harus dibersihin pakai cotton bud. Tapi masih ada Kak. Ini masih ada, saya nggak pakai earphone tapi masih ada ya. Sih di tempatku nggak ada kipas, nggak ada AC, nggak ada suara apapun. Aku udah Apa-apa Kak. Yang penting suaranya terdengar jelas ya Kak. kedengeran Kak, jelas kok. Iya, oke. Iya Kak. Aku suka mau kasih info Kak buat sahabat WB Kak. Gitu. Coba ya, lihat ya. Sulam, OMG, it's so cute. Iya Kak, masker edisi Sulam ini keluar lagi Kak, sekarang edisi Sulam ya. Jadi tapi sangat terbatas ya edisinya ya. Dibuatnya juga sangat terbatas. Jadi buat sahabat WB yang tertarik silakan langsung pemesanan, tanya-tanya informasi lewat WhatsApp ya, langsung ini hanya lewat WhatsApp saja gitu. Karena ini dibuat terbatas saja. Dibuatnya sangat terbatas. Jadi tidak banyak dan juga dibuat dengan khusus. Jadi buat sahabat WB yang pingin nih, yang mau gimana sih caranya dapetin nih masker yang cantik ini? Nih, masker Sulam yang cantik. Masker Sulam yang cantik. Iya, oke, coba lagi. Ya, cantik-cantik. Ya, yang pasti dibuat dengan spesial ya Kak ya. Sebuah bejana yang berkarya. Iya, ini juga. Nggak mungkin pakai mesin kan? Kalau Sulam kan pasti pakai tangan. Iya, pakai tangan Kak, dibuat dengan cinta. Gitu. Jadi, sekarang kan kita iya, WhatsApp Kak. Iya, untuk pemesanan hanya lewat WhatsApp ya di 0812 10500789 gitu. Jadi langsung aja. Terus udah gitu Kak, ini ya terbatas jadi buruan. Kalau enggak nanti udah keburu habis. Hari ini udah diambil beberapa. Hari ini sudah diambil beberapa Kak. Jadi buat sahabat WB yang tertarik, jadi buruan langsung DM, bukan DM ya, WhatsApp ya, order lewat WhatsApp. Oke, itu tentang masker ya Kak, masker Sulam. Karena kan sekarang jangan lupa Kak, kita walaupun mungkin sekarang ya kasus mungkin sudah melandai ya, tapi kita nggak boleh lengah. Kita tetap harus memperhatikan ya. 5M kita tetap harus ya. Harganya berapa? Oh, harganya lupa. Harganya
harganya 25.000 Kak. Satunya 25.000 saja. Ya. Bagus, itu berapa? 3 lapis. 3 lapis. Bagus Standar. ya, dan jahitannya juga rapi. Anak saya punya beberapa Kak koleksi ini, karena kan memang terpakai ya. Karena sekarang kan ketika kita keluar ya diusahakan kan kita harus pakai double ya. Gitu. Jadi ini terpakai masker ya, masker WB ini tetap terpakai gitu. Jadi harganya cuma 25.000 satu piece-nya, dan itu masker juga 3 lapis. Dan saya pakai Kak, ketika saya pakai masker medis dan di luarnya masker ini nggak ngap juga sih, masih oke, masih oke lah. Masih oke gitu. Ya, itu info tentang masker ya Kak. Kemudian ada info lagi Kak. Jangan lupa seminar Wanita Bijak Indonesia Kak. Seminar yang diadakan oleh Yayasan Wanita Bijak Indonesia itu tentang manajemen keuangan, dan ini sangat perlu banget buat kita Kak. Jadi jangan lupa buat sahabat WB yang belum daftar, buruan segera daftarkan diri Anda, soalnya ini free. Ya, gratis. Jadi, iya gratis. Jadi langsung aja daftar gitu. Di 8 di September ya Kak, di awal September. Sebentar. Sebenarnya saya cek dulu. September tanggal 8 ya? Tanggal 6 September. Ya. Tanggal 6 September ya sebenarnya, itu masih tinggal minggu depan ya Kak ya. Minggu depan, 2 minggu. Sekarang minggu depan. Jadi buat sahabat WB, Senin depan dan Senin depannya lagi. Besok Senin dan Senin depannya lagi. Ya, tanggal 6 September. Buat sahabat WB yang belum daftar, buruan segera mendaftar ya. Segera mendaftar, karena ini gratis dan harus mendaftar. Tidak bisa, aku nggak mau daftar, tapi mau ikut. Ya tidak bisa. Harus mendaftar ya. Supaya nanti bisa dibagikan informasi terkait dengan seminar ini seperti link Zoom-nya gitu. Ya, puji Tuhan ya Kak, WB Ghost Virtual, Wanita Bijak Ghost Virtual Ibu yang diadakan oleh Kalimantan Timur ya, tadi Ibu udah share ya, sedang berlangsung, dan juga untuk WB di hostnya Jabodetabek 3 juga puji Tuhan hari ini juga sudah berlangsung, dan hari ini adalah hari terakhir ya wisuda ya, puji Tuhan. Dan tapi tenang aja Kak, buat sahabat WB yang belum bisa ikut untuk yang 2 jadwal kemarin, bisa mengikuti untuk bulan depan, bulan September itu Wanita Bijak Ibu Virtual yang dihostin oleh Wanita Bijak Bandung. Iya. Jadi dan kuotanya masih ada, jadi silakan segera mendaftar. Untuk informasinya bisa didapatkan di feed Instagram, bisa juga DM, atau bisa juga pantengin story Instagram Wanita Bijak Indonesia. Bisa juga WhatsApp ke 0812 10500789. Itu bulan September ya Kak, tanggal 14, 17, 21, 24, dan 25 September. Jadi buat ibu-ibu yang mau ikut di Wanita Bijak Ghost Virtual, nah sekarang saatnya segera daftarkan diri Anda ya. Kemudian bisa juga untuk single mom, atau untuk janda, itu juga akan diadakan juga campnya Kak, dengan hostnya WB Wanita Bijak Surabaya. Hostnya Wanita Bijak Surabaya yang akan diadakan juga bulan Oktober. Nah, pertemuannya bulan Oktober tanggal 9, 16, 23, dan 30 Oktober. Jadi buat kita yang mungkin punya teman, atau kita yang mungkin Wanita Bijak wisudanya besok ya. Iya, wisudanya besok, hari ini hari terakhir ya. Oke, iya salah, saya salah informasi. Oke, jadi untuk Wanita Bijak Ghost Virtual untuk single mom atau janda bisa mendaftar ke feed juga Instagram Wanita Bijak Indonesia di feednya, atau bisa langsung cek informasinya di Wanita Bijak Surabaya juga, ada juga Instagramnya, bisa juga DM ataupun Instagram chat WhatsApp call center Wanita Bijak Indonesia. Ingat WhatsApp call centernya 081210500789 gitu.
Terus juga untuk informasi-informasi juga ada untuk yang single, Kak. Untuk yang single nanti juga akan diadakan bulan Oktober. Wanita Bijak Ghost Virtual Single ya. Wanita Bijak Single Ghost Virtual. Itu diadakan bulan Oktober, Kak. Dengan hostnya Wanita Bijak Jakarta Pusat. Tapi jangan takut, jangan khawatir, Kak. Dengan Ghost Virtual itu melewati batas ruang dan batas ruang aja ya. Waktunya sama, tapi disesuaikan. Karena kalau yang Indonesia Timur, kalau yang Indonesia Timur, ya itu harus waktunya kan berbeda, tapi menyesuaikan. Jadi melewati ruang, melewati batasan ruang, batasan tempat wilayah ya, bisa dari timur, tengah, pusat, ya. Iya, dan juga di luar negeri tidak terbatas juga, Kak, bisa juga mengikuti. Yang pasti waktunya bisa menyesuaikan. Karena banyak juga peserta yang dari luar negeri yang mengikuti, Kak. Gitu. Dan mereka mau bayar harga loh, karena waktunya berbeda lumayan cukup jauh, tapi mereka semangat ya. Jadi ya, biasanya Wanita Bijak Ghost Virtual itu yaitu melewati batasan kota, ya wilayah, bahkan negara gitu kan. Jadi tidak cuma kita aja di sini yang bisa mengalami kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, belajar sebagai wanita, tapi lebih luas lagi, lebih banyak lagi wanita-wanita akan dipulihkan. Bersyukur ya Kak lewat maksudnya di masa pandemi ini kita masih bisa tetap mensyukuri, ada hal-hal yang kita bisa tetap syukuri, ada banyak hal, banyak hal yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Jadi tidak membatasi kita untuk tetap kita berkarya, untuk kita tetap belajar, ya kan? Gitu. Oke. Untuk modul 2 juga Kak. Untuk modul 2 Kak, jangan lupa misalnya buat sahabat WB yang ingin tertarik dan bergabung dengan modul 2, silahkan langsung aja DM Instagram ya. Mau di kota mana, mau yang ibu atau single, semuanya ada gitu. Jadi di kota Jogja, di Jakarta, di Malang, di Depok, bahkan di Eropa mereka juga banyak sekarang melakukan modul 2. Karena itu yang penting Kak, yang perlu untuk kita lakukan. Kita harus terus belajar. Kita punya teman komunitas, kita belajar bersama, khususnya melewati masa-masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita berdoa berharap segera berakhir. Ya. Amin, betul Kak. Ya. Sekian Kak, informasi sekilas info. Mau yang kombinasi virtual tadi dan modul 2 tetap bisa diadakan melalui Zoom ya. Dan Sobat WB. Melalui Zoom. Oke. Kak Yuyun, terima kasih banyak buat informasinya malam hari ini. Next week kita ketemu. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Selamat berakhir pekan Kak Yuyun. Nah, Sobat BB, gak terasa nih udah jam 8 malam. Wah, cepet banget emang waktunya ya. Thank you Kak Ana, Kak Grace Lumenta, kemudian ada Kak Nelly Effendi, Kak Sipora Nosri. Dan selamat bergabung juga tadi ada Kak Novi Elvis, Kak Nur, Kak Kurniati, dan semuanya aja yang udah join. Oke deh, akhirnya saya Magda harus pamit ya Sahabat WB. Kita ketemu lagi Sabtu depan. Dan kembali saya ingetin, hari Senin dan hari Rabu bisa menyimak Sapa Sahabat WB. Jamnya jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Wanita Bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.